Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast.pos.com. Kali ini kita akan membahas dan berbincang-bincang dengan salah seorang tokoh yang baru beberapa waktu kemarin dinobatkan sebagai tokoh yang telah berkarya selama 40 tahun. Itu benar kan? Ya, Di penghargaan dari lembaganya apa tuh? Dan bahasa Kementerian Pendidikan, Riset dan Kebudayaan ya. Ya. Menteri Kebudayaan dan Ya, Riset. jadi berapa orang kemarin? Ada 10 orang ya? Ya, Kalau 40 jumlah tahun. seluruh itu 70 sastrawan se-Indonesia dari Aceh tahun. sampai Irian. Ya, 40 tahun. 40 begitu juga. Jadi ada dua kategori, 40 tahun berkarya dan 50 tahun berkarya. Beliau ini yang 40 40 tahun. berkarya. Namanya Anwar Putra Bayu. Ya, Dan mungkin tidak banyak lagi yang tidak kenal kalau di Sumsel kan. Banyak yang kenal itu kira-kira, tapi belum tentu kenal semua. Yang baru lahir belum tentu kenal ya, kan. betul. Ada jarak ya. Ya, karena sudah menulis berkarya itu sejak 40 tahun yang lalu kan. Iya. Berarti. Sekitar tahun 70-an ya. Ya, pertama kali berkarya itu kapan? Mulai tamat SMA itu. Nah, ini kategori yang ditetapkan 40 tahun berkarya itu kan diverifikasi tuh sama tim kurator Ya. Itu karya-karya yang pernah dimuat di surat kabar, di media cetak lah Pak Iya. Itu Dipublikasikan sudah berusia 40 lah paling minimal. Ya, 40 tahun berapa dan tuh boleh kira-kira? 40 lebih. Kalau 24 70-an lah. Tahun 76 saya berkarya itu sudah menulis di surat kabar waspada. 76. Sumatera Berarti Utara, hampir Medan. 40 berarti kalau 76. Hah? Iya, 76 lebih. aja. Jadi dia minimal 40 dan lebihnya bisa 41, 42, Kalau 43. ini 50 tahun. Iya, Maksudnya. minimal tuh 40, minimal yang satu lagi 50. Ya, jadi memang pilihan itu menjadi penulis. Iya. Dan Mas Bayu ini juga memang pure-nya hanya sebagai penulis ya. Ya, Bukan punya profesi yang lain ya. Kalau yang lain itu mungkin ada yang PNS, ada yang pedagang, ada yang pengusaha. Ya, dia langsung pure murni penulis. Penulis. Tok. Ya. Jadi siang malam hidup Nulis mati terus. tergantung pada dunia penulisan. Ya. Nah, bergerak bidang AI. Ya. Nah, AI. gimana ceritanya bisa menjadi penulis itu? Kan kalau sekarang ini kan belum jadi pilihan profesi penulis itu kan. Kan belum ada nih orang nulis di KTP itu profesinya Ya, belum penulis. belum ada, Dulu belum. apa bayangannya lo? Belum ada pengakuan memang sampai hari ini penulis itu seperti apa profesinya kan. Tetapi hadirnya kemarin itu 40 tahun proses berkarya, 50 tahun proses berkarya, dengan kata lain negara sudah hadir. Ya. Dan sudah ada pengakuan itu terhadap teman-teman sastrawan ya, yang kiprahnya ya menulis sastra. Baik Dulu dia pertama berbasis. kali apa yang ditulis itu? Kalau saya seingat saya di Waspada dulu itu puisi dengan cerita pendek. Oh. Pendek dan dimuat di surat kabar Waspada Medan dan diasuh oleh ya sastrawan setempat ya, Iya. yang memang mumpuni dan Waspada dia itu mingguan dulu ya. enggak harian. Harian ya? Dia Waspada. bahkan ruang puisinya terbagi dua, ada mingguan dan hari Rebu. Hari Rabu. Yang maaf batuk, hari Rebu itu yang puisi-puisi yang dimuat, yang puisi-puisi yang agak serius gitu ya. Kalau yang Minggu karena hiburan ya jadi agak puisi-puisi biasa gitu ya, yang ringan-ringan. Ya mungkin pemula lah ya kalau Bisa Kalau itu ditempatkan agak pemula. Sudah naik grade-nya ya. Ya, kalau yang sudah dapat hari Rebu gitu kan. Sama kayak di koran-koran pusat begitu juga. Kalau di misalnya di Swadesi itu ada yang Swadesi itu koran yang kode-kode wah, kode-kode nalu-nalu laku koran itu karena Sentana, kode-kode ya, Sentana. Dia buka ruang puisi yang dia Sudia Daning. Nah, itu juga ada yang puisi ditempatkan pada kolom serius dan ada yang tidak serius gitu, yang masih pemula ya. Kalau kita bicara proses kreatifnya, dulu belajarnya dari mana bisa menulis itu? Apakah memang dari
keturunan atau memang ada proses belajarnya atau ada contoh apa namanya, Sebetulnya figur ya? otodidak. Otodidak. Ya, karena baca ya, banyak baca kan. SMA tuh mulainya. Kalau sekedar baca itu udah dari SMP kan. Dulu Tapi belum nulis. SMP-nya di Palembang. Di Jakarta, di Jakarta. SMP 18 Menteng Kecil itu. SD juga di sana. Di sana. Karena kan bapak saya itu kan pegawai ya, pegawai bank, pindah sana sini gitu kan. Jadi pas terakhir kita ditempatkan di Jakarta. Nah, dalam kondisi itu kan sekolah pun jadi berpindah juga. Maka saya ditempatkan di SD Jakarta, kemudian SMP juga di Jakarta. Ya, di SD Menteng juga. Nah, dari sana di SD kan ataupun di SMP kan ada aja memotivasi murid-murid kan. Saya mengenal sastra itu justru dari guru bahasa di Ya, SMP. Bahasa Indonesia. Ya, SMP itu bahasa Indonesia. Pak Niko namanya. Masih ingat ya? Jarang orang tuh ingat dengan gurunya. Kemudian kalau untuk yang prosa, yang bercerita, yang bertutur itu di SD malah dari Pak Urip. Nah, dia pintar bercerita kisah-kisah Nabi, kisah-kisah novel ya, kayak tenggelamnya Panderweg dia ceritakan. Dan itu merangsang kita dan termotivasi lah. Oh, gini ceritanya. Nah, dari sana muncul semacam keinginan ya, belum itu jadikan ide, keinginan aja dulu kan. Dari SMP. Kemudian saya juga dari SD itu kan hobi baca. Di SD saya juga dulu ada eranya majalahnya berarti majalah Kuncung, Kawanku, Bobo kayak gitu. Bahkan kita di sekolah itu langganan Bobo. Nah, di Bobo itu kan ada cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak-anak dengan cerita puisi-puisi ya yang dibuat anak-anak. Nah, dari situ kita membaca awal-awalnya. Selain ya dari keluarga lingkungan ya, bapak kan hobinya baca. Jadi panutan kita membaca itu ya dari bapak. Karena dia kerja di bank tuh berarti. Ya, mungkin itu. Yang dibacanya buku-buku ekonomi kan? Ya, buku ekonomi yang berbahasa Belanda malah. Kalau syariah belum ada waktu itu kan? Belum ada. Jadi masih berat-berat lah. Bukan wilayah kita, buku-buku bapak itu kan. Jadi itu ya, berapa saudara dulu? kalau saya tuh 5 bersaudara. Nah, yang menulis Saya sendiri malah. sendiri, yang lainnya Enggak. ada. Atau Kalau- memang sudah diwanti-wanti jangan jadi penulis atau ini? Enggak atau juga, tidak? enggak Doktrin seperti enggak ada doktrin dari bapak, Bebas, ya? dari bebas. Hanya saja kan diwanti-wanti sekolah ya, yang penting belajar sekolah. ya, tapi kalau mau menulis nggak jadi semacam larangan ya. Cuman akhir-akhir di Medan, saya di SMA itu kan udah mulai hobi di koran itu. Oh, sekolah SMA-nya di Medan. Medan, Ya, di Medan SMA 6. Medan Lalu juga nggak lulus. Sumatera Barat, Sumatera Utara itu kan dikenal banyak gudang penulis. Ya, itu memang, ada ya. pengaruh juga kali ya, atau tidak? Aku waktu itu berhubungan dengan kelompok teater. Oh, Jadi waktu di itu? SMA itu masuk di sebuah kelompok teater, ya teater profesi, nama Medan. Nah, pimpinan teater ini juga redaktur koran di Waspada itu. Oh. Jadi dia namanya A.S. Madi, dia tuh yang gembleng menulis, gembleng buat semacam skenario. Tapi kan jarang-jarang mesti kalau anak SMA itu sudah ini ya. Memang ada bakat khusus itu gimana tuh? Malah saya keluar dari keterikatan. Bahkan saya lebih banyak bersekolah di teater. Oh. Bahkan di situ saya diwanti-wanti bapak. Ada 2 pilihan waktu itu. Karena waktu periode pertama saya sekolah itu nggak naik kelas kan. Ya. Di jurusan bahasa, saya memilih jurusan bahasa. Nggak naik kelas. Nah, yang mewanti-wanti justru bapak untuk soal jurusan. Bapak itu pengen tuh jurusan ilmu sosial. Kan itu ada ilmu sosial, ada biologi. Enggak, IPA. Ada IPA ya. IPA, Ilmu sosial. IPS, ilmu bahasa, IPB. Ya. Nah, saya pilih IPB. Nah, di tahun pertama saya masuk, marah lah bapak. Kenapa nih milih IPB? Coba IPS, bisa larinya ke dia. Bapak kan akunting ya. Ya, mau Saya jadi lari ke abang ya, gitu. Ya, saya nolak. Nah, kalau gitu kamu ke IPS, dipaksa lah. Ada pemaksaan. Nah, waktu itu saya berpikir gimana bisa macam ini kalau IPS, kalau sementara kita di IPB. Saya turun kelas saja katanya. Ya kan? Turun kelas. Nah, waktu dibilang turun kelas, saya sekolahnya aura-auran. Turunlah saya kelas itu. Nah, periode kedua yang sudah saya tinggal sekolah,
saya pilih lagi IPB. Nah disitulah bapak pusing kepalanya. Dan memang itu, jadi ada spirit atau keinginan mempelajari bahasa. Ya. Karena di IPB kan, berarti korelasinya di sastra. Jadi Itu. nulis puisi. Nah disitulah saya berkenalan. Jadi dari teater dulu, berarti teater, puisi, Ya. baru nulis fiksi ya, Iya, cerpen, iya. itu. Yaitu lingkungan teater berpengaruh. Iya. Karena beberapa teman kakak-kakak saya senior itu udah nulis di Waspada lah, hebat-hebat mereka. Bahkan kemarin pertemuan di Jakarta kemarin dalam anugerah ketemu lagi Yang 50 tahun. senior saya 50 tahun dia. Tahu. 50 tahun dia dapat kan. Karena dia lebih duluan. Ya. Artinya di bawah tahun 70-an dia udah Ya. nulis. Nah, disitulah jejak rekam di 40 tahun berkarya yang menurut kurator layak bagi Kalau dikumpul-kumpul kan itu sudah ada berapa tulisan udah selama 40 tahun itu. Kalau yang Waduh, itu kalau kemarin itu kalau saya kumpulkan di untuk verifikasi aja sekitar 50-60 tulisan. itu yang cerpen ya. Cerpen sekitar 10, saya 10 seperti itu puisi. contohnya. 10 seperti itu 60-an. Kalau yang buku, yang mungkin agak ini buku. Enggak, ya? ini dalam pengertian untuk verifikasi aja. Oh. Kalau itu nggak terhitung saya berapa. Nah sekarang kita kalau verifikasi Lebih 200-an. gunanya kan itu untuk penghargaan itu ya. Nah kalau yang realnya banyak kan. Mungkin kalau puisi kalau dihitung-hitung dari awal lebih dari 300 sih. 300. Judul ya, 300 judul. Kalau Antologi? cerpen satu, Kalau antologi antologi? cerpen satu buku. Satu buku. Kalau Nah. antologi puisi banyak kali ya. Ya mungkin Atau banyak mungkin dengan yang bersama, kawan-kawan, yang kawan. bersama. Kalau yang untuk tunggal itu lebih kurang 3-4 lah gitu. Kalau nulis buku, Buku banyak juga tuh, biografi, Biografi. buku-buku riset. ya. Nah itu ada juga. Jadi wilayah saya bisa di fiksi dan bisa di non fiksi. Gitu. Tapi kalau sebenarnya lebih banyak kemana tuh? Saya cenderung lebih ke Fiksi. ke fiksi, bukan non fiksi, ke fiksi. Ya artinya lebih mudah, lebih enak gitu ya, lebih enjoy menggarap di fiksi. Apakah itu cerita pendek, apakah itu cerita-cerita semacam. Kalau karya-karyanya itu yang mungkin ada yang semacam paling berkesan itu ada yang mana? Kalau dari Penghargaan. genre ini puisi saya yang berkesan. Berkesan. Karena puisi itu selain kita berkomunikasi dengan pembaca, kita kan ada hal-hal tertentu yang ingin kita sampaikan. Jadi berkesan juga ketika puisi saya dijadikan objek riset oleh teman-teman mahasiswa, misalnya kan skripsi itu kan menjadi poin tersendiri. Nah, selain penulis nih kan pure penulis, nggak pernah tidak kita misalnya selain menjadi penulis juga menekuni bidang-bidang lain, misalnya di politik, di pemantau pemilu atau di ikut parpol. Kalau hal lain itu biasanya numpang lewat. Iya, numpang lewat. Ya, numpang lewat aja. Misalnya aktifnya di mana tuh? Pemantau, Enggak, pengawas. bukan di organisasi-organisasi ya. Kayak wahana lingkungan hidup, Wasi, misalnya ya. kan, pendampingan ke petani. Nah, itu hanya ya numpang lewat juga gitu. Kalau pemantau itu kan dulu numpang lewat awal-awal kan, awal-awal Apa namanya tuh? Di era kapan? komite Masih Orde Baru ya? Iya, komite independen pemantau KIP pemilu, ya? ya, Oh, KIP. KIP. Yang zaman Mulyana Kusuma. Ketuanya. Ya. Nah, itu numpang lewat juga Numpang karena lewat. itu kan insidentil. Ya. Sudah selesai proses demokrasi dijalankan, sudah. Ada Sekarang kan tidak dari ditekan yang Panwas. numpang lewat itu kemudian jadi inspirasi ditulis, jadi puisi, jadi buku. Ya, ada juga ya, terkadang misalnya ya. soal demokrasi kan, soal lingkungan hidup, ekologi, ada puisi-puisi soal lingkungan, Tulis, ya. bicara soal pembabatan hutan, misalnya kan, soal kayak pemilu, proses demokrasi, Iya. kecurangan pemilu, tentang suara-suara yang diselewengkan, ada tuh puisi-puisi. Malah dalam satu buku tuh saya tempatkan di buku-buku awal kan. Ya. Itu kira-kira yang menjadi semacam sumber kita, karena puisi kan sehari-hari ya, pengalaman sosial sehari-hari, pengalaman pribadi. Jadi intinya seperti apa kita berhadapan, puisi berhadapan dengan apa gitu kan, dengan sosial, dengan relasi manusia dan manusia, relasi manusia dengan Tuhan.
dan banyak Semuanya. hal. Jadi itu ikut. Nah, ngomong-ngomong, Kak, diminum dulu, Kak. Ini ini kencur, minum rempah-rempah ya. kencur kunyit ya. Ya, rempah-rempah. Kalau itu rempah-rempah. Rempah-rempah ya. Memang setiap hari ingin minum rempah-rempah ini. Senang aja. Senang. Kalau setiap hari itu kopi lah, kopi aren. Nah, itu nikmat. Ya. Nah, menghindari gula-gula kristal, maka pakai gula aren itu. Kalorinya lebih kecil. Nah, kalau belajar nulis itu kan katanya otodidak ya. Ya, otodidak. Nah, otodidak ini kan tentunya kan pasti ada semacam sosok atau sumber-sumber atau mungkin tokoh yang difigurkan. Ada tidak siapa sih kalau untuk puisi, kalau fiksi? Ya, belajar kan kepada siapa saja ya, Ya. pada tokoh personal yang perlu kita korespondenkan, yaitu penyair-penyair seperti Amir Hamzah ya, penyair Melayu. Kemudian Akhir Anwar, juga Rendra Sutarji yang sudah maju ya, sudah terdepan lah. Kita belajar dari situ. Kemudian puisi-puisi luar juga kita coba pelajari. Puisi-puisi lokal juga kita pelajari, kita baca. Nah, jadi ini menjadi bagian dari proses pengendapan kita sendiri. Sublimasi ya. Karena biasanya kan kita lihat, kita amati, nanti kan sublim itu baru keluar ya. Jadi tidak serta-merta langsung jadi. Karena kayak wartawan itu kan kalau melihat sesuatu itu langsung straight news langsung jadi. Kalau orang kecelakaan, ketabrak, bagi wartawan hari ini juga jadi. Tapi kalau sastraan enggak, bisa jadi tahun depan. Jadi dia ada proses pengendapan. Inilah yang dibilang kontemplasi itu, perenungan. Jadi sastra yang baik itu sudah melahirkan suasana perenungan. Perenungan. Kemudian ada riset dan banyak hal baca. Jadi itulah soko-soko guru kita. Jadi berguru dengan buku, berguru dengan orang, berguru dengan alam. Kalau pepatah Minang apa Palembang? Minang itu alam tak kembang jadi guru. Nah, sekarang kita jadikan alam terkembang jadi puisi. Nah, kan menarik itu. Nah, kendalanya kan kalau di penulis kan biasanya terkadang nih susah mencari ilham. Nah, kalau Kak Boy pernah tidak mengalami kebuntuan itu? Karena katanya kalau ilham itu susah, karena inspirasi datangnya tidak tentu, tiba-tiba. Ya, memang seperti banyak itu. Penulis itu mengandalkan karomah ilham. Tapi ilham tidak setiap saat dia hadir. Kadang tidak pulang-pulang seminggu ilhamnya di malam ini. Iya. Sebetulnya menulis itu ide. Jadi kapan ide itu muncul, langsung tulis. Ada ide langsung tulis. Kalau kita menunggu katanya konon itu ilham, itu nggak jadi. Kalau mood pengaruh juga. Mood ya tergantung suasana. Atau justru bahkan lagi butuh. Nggak bisa jadi lagi tertindas bisa nulis gitu. Lagi habis rokok. Lagi habis rokok bisa nulis. Jadi ketergantungan kadang-kadang itu ada juga di sebagian penulis itu. Ada orang menulis, ada cerita-cerita mitos ya, mitos penulis ini. Dia baru bisa menulis ketika dia mencium buah apel. Kan kayak gitu. Ada simulasi ya. Nah, itu sebetulnya nggak gitu juga. Ide bisa kita buru. Nah, kita memburu ide. Nah, kalau ilham, orang bilang turun dari langit. Nah, kalau ide nggak harus turun dari langit, nggak muncul dari kolong bawah tempat tidur kan? Kita harus buru. Kalau Edi ada, tetangga kadang Edi itu. Nah, jadi kalau kita melihat sesuatu, misalnya daun jatuh, misalnya ada ide, mau kemana idenya ini kan? Nah, bisa jadi puisi religi kah, puisi sosial kah, tentang cerita daun. Nah, kira-kira begitu proses kreatifnya. Nah, kalau ini kan selama 40 tahun berkarya, kalau pencapaian itu apa ukurannya nih? Kalau misalnya dari 0 sampai 10, kira-kira sudah paripurna, sudah sempurna, atau masih sebenarnya nih masih panjang lagi perjalanan? Ya, sebetulnya itu kan ditetapkan dari para pengembang kebudayaan sastra ini oleh Badan Bahasa. Itu patokannya itu kan kemarin itu proses berkarya 40 tahun. Itu 40 tahun. Jadi dihitung bagaimana
seseorang itu melampaui proses itu, bahkan lebih. Yang 50 juga bahkan lebih 70, bahkan ada 60 bahkan kan. Kayak Sutarji itu kan nggak bisa diukur lagi itu. Jadi kalau ukuran dari para verifikator ya itu berdasarkan tahun itu. Tahun 40 Saklek dia sudah menunjukkan sebuah proses berkarya dari dia start tengah sampai akhir. Dia nggak putus. Konsisten ya. Nah, konsisten, dia nggak putus. Nggak dari tengah ke akhir, ya kan? Nggak dari awal ke tengah. Jadi dia konsisten. Sampai di penilaian 40 itu memang sudah layak gitu. Dan juga bukan ukuran kuantitas ya. Iya, bukan kuantitas. Karena menulis itu kan juga bukan kuantitas ya. Iya. Jadi tulisan-tulisan itu tidak harus yang begini begitu enggak. Jadi dia itu lebih tujuannya kepada prosesnya. Ya. Prosesnya. Kalau dalam sebagai penyair nih atau sebagai sastrawan nih, pernah kemana-mana nih kawan? Ya itu kalau sehingga ada disebut bukan penyair nasional karena penyair internasional katanya. Ya, Betul. Begini, itu kan tergantung event. Iya, Internasional itu kan kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia antar bangsa. Jadi antar bangsa, pertemuan antar bangsa gitu. Misalnya bangsa Indonesia bertemu dengan bangsa Malaysia. Atau bangsa Indonesia bertemu dengan bangsa Singapura, Vietnam. Dan Singapura. Nah, itulah dibilang internasional kan sana. Jadi jangan dipikir bahwa internasional sesuatu yang wah. Nah, tapi biasa-biasa saja saya bilang. Ya, karena bagaimana proses itu kan proses kegiatan. Nah, karena tidak berada di Indonesia, kegiatan itu ada di Vietnam, maka disebut internasional. Atau daerah Eropa misalnya, atau daerah Amerika, itu internasional antar bangsa. Saya pikir itu. Jadi jangan dipandang sesuatu wah ini penyair internasional, sastrawan internasional, sama aja sebenarnya. Kalau ini untuk puisi itu kan ada yang menulis puisi, ada yang menjadi pembaca puisi atau penyair nih. Kalau kamu ini kemana spesifiknya? Penulisnya atau penyairnya atau dua-duanya? Sebetulnya menulis. Kalaupun pembacaan itu kan dalam sistem sastra di Indonesia itu harus memang ada pembacaan. Itu apresiasi sistem kita ya. Apresiasi ya. Iya, dibacakan dengan suara di hadapan publik, di hadapan khalayak ramai. Tidak mesti yang menulis berarti ya. Tidak harus. Tapi ada yang dipaksa. Itu kan memang. Iya, ada dipaksa menulis penyair itu karena dia nggak bisa ya kayak gitu aja gitu kan. Banyak yang gitu. Ada yang memang dia bagus karena dia punya basic ya, punya pengalaman, mungkin bergabung di kelompok teater dia makin jadi gitu kan, makin jadi dia. Tapi kalau dia bersunyi-sunyi diri kayak seperti Djoko Damono kan, dia baca puisi kan biasa-biasa aja. Bandingkan dengan misalnya Leon Agusta Rendra, karena dia memang ada basic teaternya kan, di dunia pertunjukannya. Kalau di teater aktif juga? Dulu saya aktif, udah lama aktif. Saya harus konsen dulu di sastra kan, dan sampai hari ini mungkin kayaknya dunia ini yang saya kalau di teater apa dulu? Dulu saya mendirikan teater Potlot. Oh, pendiri ya? Pendiri teater Potlot dan pentas. Kemudian juga pernah bergabung dengan teater Kembara. Yaitu di sana ya kita nambah-nambah ilmu, pengalaman, pengetahuan. Jadi tidak menafikan, tidak menolak, kita harus hijrah kemana-mana. Untuk dalam rangka menggali pengalaman, karena kekurangan pengalaman kita akan dapat dari pengalaman orang lain ataupun ilmu-ilmunya. Jadi nggak heran saya bisa bergabung dengan teman-teman Kembara dulu. Ya, teater yang ada di Sumatera Selatan yang mungkin yang lebih baik dan concern dan cukup baik dalam pengelolaan ya, pengembangannya dari situ. Ada pesan-pesan untuk generasi muda nih, apalagi ya, kalau aja beda ya dengan dulu ya, untuk anak muda jelas kan berjarak ya antara ini. Sekarang wajah penulisan sastra kan berkembang ya, medianya juga berkembang. Sekarang orang tidak lagi menutup diri menulis di satu media tertentu kan. Jadi pesan saya untuk
muda terus saja berpacu dengan kreativitas menulis. Jangan ada sampai bahasa dilarang menulis Ya. di dalam pikiran kita kan. Jangan berhenti menulis terus. Mungkin dari situ kan diasah Karena kemampuan itu teknis kita. ekspresi diri ya, kebebasan karena- itu kan iya. ekspresikan diri. Sastra itu kan ekspresi berbahasa. Nah dari situ kita melihat bagaimana kita mengelola bahasa kan, mengelola kata menjadi sebuah puisi, menjadi sebuah cerita pendek, novel, Ya. dan lain-lain. Saya pikir itu anak-anak muda sekarang lebih hebat, Ya. karena lebih banyak kemungkinan dia berkreasi. Apa aja sekarang ada, bahkan ada semacam ancaman juga kan, munculnya dunia artificial intelligence ini, itu menjadikan karya-karya tulis itu bisa bersumber dari sana. Ya kan, tinggal klik aja mereka sudah bisa menulis puisi, tinggal klik bisa menulis cerita pendek. Tapi bukan itu, karena tulisan yang bagus itu muncul dari pikiran kita, Kalau bukan dari mesin. menurun ke generasi berikutnya, ada anak yang menekuni Kalau dari keluarga ya, apa Ya, dari keluarga. lingkungan sosial. Kalau keluarga itu ada memang, tapi dia nggak langsung menekuni itu. ya, Bahkan dia pernah juara di beberapa event penulisan puisi kan. Tapi dia mengembangkan justru malah di dunia jurnalistik. ya, Nah, tapi dia tetap menulis. Tetap menulis. Mungkin dia nanti suatu saat, suatu ketika dia akan dapat apa namanya? Apa istilah orang Palembang itu? Apa namanya? Chemistry, bukan chemistry ya, Ya. gitu ya. Dengan dunia penulisan. Dengan dunia penulisan dia enjoy, dia bergelut, dan dia lupa diri akhirnya. Tapi kata orang kalau anak itu menurutnya bukan dari bapak, dari ibu ya. Enggak juga, dari bapak bisa, dari ibu bisa. Gabungan dua-duanya lah ya. Iya, mengkondisikannya yang penting kan. Demikianlah Itu. Ya, obrolan kita, siap, terima kasih. supaya bisa menjadi motivasi bagi yang lain. Diberikan ruang Iya. untuk ngobrol-ngobrol. Bisa nanti Meskipun bisa tidak serius mencapai ya. 60 tahun. Ini serius nih. Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Kak Bayu, itu ada Pak Ujang, itu ada Mang Jai. Mang Jai ini penyair juga, penyair tua. Tua.